Halo, Sobat Bola Bocor. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang tentunya saat ini lagi dalam tahap yang tidak baik-baik saja teman-teman. Karena di pertandingan terakhirnya ketika menghadapi Persita Tangerang, PSM Makassar ya harus mengakui keunggulan Persita Tangerang meskipun Persita Tangerang hanya bermain dengan 10 pemain dan PSM Makassar sebenarnya juga sempat unggul terlebih dahulu atas Persita Tangerang, tapi ya tuan rumah Persita Tangerang mampu memasukkan 2 gol ke gawang PSM Makassar sehingga membuat Persita Tangerang unggul atas PSM Makassar. Dan yang kedua yaitu PSM Makassar terkena hukuman dari Komdis PSSI atas insiden kemarin ketika bermain melawan Barito Putra, di mana PSM Makassar dikatakan bermain dengan 12 pemain. Jadi Komdis ya saya cukup mengapresiasi kecepatan Komdis menjatuhkan hukuman kepada PSM Makassar, tapi ada tapinya teman-teman. Apakah ini sudah keputusan yang cukup adil terhadap PSM Makassar? Apakah ini keputusan udah diteliti dengan sebaik-baiknya, dengan sedetail-detailnya? Apakah kesalahan ini mutlak kesalahan PSM Makassar? Kalau hanya melihat 12 pemain, ya tentunya PSM Makassar pasti dikatakan salah karena memainkan 12 pemain. Tapi kan ada yang lain di pertandingan itu. Ada perangkat pertandingan, ada wasit, ada VAR, ada hakim garis, ada wasit cadangan. Itu juga yang bisa membuat keputusan jika ada sesuatu yang ganjil terjadi di atas lapangan, misalnya kelebihan pemain yang main di atas lapangan, karena wasit adalah pemegang kunci siapa pemain yang boleh masuk ke atas lapangan dan siapa pemain yang boleh keluar di atas lapangan teman-teman. Dia yang mempunyai hak. Meskipun kita tahu sendiri, kita juga sering melihat banyak pemain-pemain atau pergantian pemain tiba-tiba masuk, ya disuruh keluar lagi oleh wasit dan pemain mematuhi keputusan wasit. Tapi kenapa dengan kesalahan yang fatal seperti ini, adanya 12 pemain di atas lapangan, wasit kok tidak memiliki respon sedikit pun, tidak menghentikan pemain, tidak menghitung pemain, langsung aja prit, game on. Dan beberapa hari kemudian Komdis menjatuhkan hukuman kepada PSM Makassar, itu mencabut kemenangan atas Barito Putra, memberikan 3 poin kepada Barito Putra, dan saat ini PSM Makassar ya terdampar ke posisi 11 klasmen dengan mengoleksi 24 poin. Dan tentunya saya berharap ini kejadian ini ya masih dalam tahap peninjauan, karena saya juga tadi membaca PSM Makassar selaku yang terkena hukuman akan melakukan banding tentang hukuman yang diberikan oleh Komdis PSSI. Tapi ya kita akan lihat apakah banding PSM Makassar diterima atau enggak teman-teman. Setidaknya PSM Makassar udah berbesar hati menerima hukuman ini, menerima pencabutan kemenangannya atas Barito Putra dan memberikan 3 poinnya kepada Barito Putra. Itu udah langkah yang besar dilakukan oleh PSM Makassar. Dan apapun nanti hasil dari banding PSM Makassar, saya juga berharap PSM Makassar bisa menerima. Meskipun
kita tahu juga nanti ya hasil banding PSM Makassar belum tentu juga memuaskan PSM Makassar, begitupun pendukung PSM Makassar. Tapi ya namanya keputusan kita harus terima, kita harus berbesar hati, dan tentunya akan ada cerita, akan ada perdebatan di antara keputusan-keputusan yang diterima oleh PSM Makassar, dan mudah-mudahan kita bisa melalui ini dan PSM Makassar juga lebih kuat ke depannya, apalagi di paruh musim nanti PSM Makassar ya harus bisa lebih kuat lagi untuk bisa mendapatkan poin demi poin di pertandingan-pertandingan berikutnya, apalagi kalau udah kembali bermain di Sulawesi Selatan atau di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dan saya yakin para supporter PSM Makassar, para pendukung PSM Makassar akan datang berbondong-bondong ke Stadion Gelora B.J. Habibie sekaligus menyaksikan PSM bertanding, begitupun menyaksikan renovasi dari Stadion Gelora B.J. Habibie, karena PSM Makassar tentunya membutuhkan dukungan, membutuhkan teriakan-teriakan para pendukungnya sendiri. Apalagi selama ini PSM Makassar bermain di luar Sulawesi Selatan, ya tentunya itu tidak mudah untuk PSM Makassar, untuk pemain-pemain PSM Makassar. Dan kalau nanti PSM Makassar udah bisa berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie, saya tentunya yakin dan percaya para pendukung PSM Makassar akan memberikan dukungan, teriakannya kepada skuad coach Bernardo Tapares. Apapun hasilnya, mau menang, mau kalah, mau seri, ya pasti akan memberikan dukungan. Karena di dalam sepak bola ya memang hanya ada 3 hasil, teman-teman. Kalau tidak imbang, menang, atau seri. Yang jelasnya bukan WO kayak yang didapatkan oleh PSM Makassar ketika berhadapan dengan Barito Putra. Jadi apapun yang terjadi, PSM Makassar harus kuat, harus berbesar hati demi kemajuan sepak bola, demi kemajuan liga kita, demi kemajuan pesepak bolaan Indonesia. Mudah-mudahan ini hukuman terbaik, hukuman yang adil, tidak ada tekanan-tekanan apapun, dan ya PSM Makassar berbesar hati menerimanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.